Harga melambung tinggi, tiket timnas Indonesia di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 laris manis. PSSI menyebut tiket sudah terjual 50.000 lembar untuk laga melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bahwa timnas yang kuat itu membutuhkan pendanaan yang kuat. Itu udah konsekuensi logis itu. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa pertandingan yang dialami oleh timnas kita kan ini jauh berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Seperti kemarin kita di AFC U23 itu kita targetnya 8 besar. Itu pun sudah banyak mengatakan nggak mungkin berat. Kita sampai 8 besar. Kemudian kita masuk sampai semifinal. Semifinal kita masuk lagi 3-4. Di 3-4 karena kita ngejar Olimpiade, kita pergi lagi ke Paris gitu ya, Prancis gitu. Itu saja udah membutuhkan dana yang sangat besar. Yang dimana sebelumnya pun ada TC juga, ada TC gitu ya, itu pun udah besar juga. Jadi melihat hal tersebut, jadi wajar. Dan satu hal lagi apa, timnas kita ini baru main sekali loh, sebagai tuan rumah. Sepanjang tahun ini kita baru sekali di tuan rumah. Jadi bisa dikatakan pendanaan dari tiket pun itu baru sekali dilakukan. Karena ini yang lagi serunya Apa tuh? harga tiket. Waduh, komplain lagi. Katanya mahal. Sebelumnya kan jersey dikomplain. Ah, Nah, sekarang tiket. Stadion nggak dikomplain, belum? belum. Bentar lagi kali. Bentar lagi. Ini kenapa cenderung kita ini kalau ada perubahan dikit seperti nggak terima ya? Ya, kita kan harus paham juga ya bahwa dalam hal marketing atau penjualan itu yang namanya momen, ya sebuah momen itu jarang akan datang untuk kedua kalinya. Ya. Dan ini kan momen yang besar ya. Ya. Artinya dua pertandingan ini menentukan langkah Indonesia untuk bisa lolos ke round 3. Ya. Jadi saya dari awal ini sebetulnya sudah menduga, ini Ya. feeling saya, sepertinya harga tiket ini akan naik. Ya. Ya, dan itu menurut saya dari segi marketing nih atau sales itu biasa. Ya, siapapun yang menjadi ya anggap perusahaannya atau siapa yang akan menjual tiket, apakah itu konser atau pertandingan sepak bola, pertandingan basketbol, yang namanya sudah klimaks. Ini kan sudah menuju klimaks nih kita nih, dua pertandingan. Itu biasa, dari segi marketing kita akan memanfaatkan momen itu. Demand, supply and demand. Supply and demand, sudah pasti demand-nya akan tinggi. Ya. Timnas kita sekarang semakin baik, ya kan semakin kuat. Istilahnya kita sudah mau masuk ke level Asia, kita mau bersaing di level Asia. Ya. Jadi saya pikir kalau ada kenaikan harga tiket itu wajar, tapi harus dilihat kenaikannya itu seberapa tinggi. Ya. Karena jangan sampai juga overprice. Oke, isu yang pertama yang menarik sebetulnya mungkin yang kemarin-kemarin rame soal tiket yang naik harganya. Jadi saya pun mengamati penjelasan dari Exco PSSI juga saya amati. Ya ada logikanya juga memang. Jadi kalau timnas kuat butuh dukungan dana yang lebih besar, iya gitu loh. Timnasnya makin maju butuh dukungan sokongan fasilitas yang lebih besar, iya gitu. Cuma sebenarnya saya kok melihat sesuatu yang lebih dari sekedar itu gitu loh. Bahwa demand tinggi, hype tinggi terhadap timnas, dukungan supporter begitu tinggi, maka kemudian secara industri bisnis angka naik tiket, ya boleh dibilang itu sesuatu yang normal wajar. Berarti kan hanya tingkat kenaikannya saja. Kalau tingkat kenaikan kan relatif. Nah poinnya sebetulnya saya melihat ada sesuatu yang lain gitu loh. Jadi ada kebutuhan budget tim nasional, tapi juga ada hal lain yang saya lihat memang saya belum bisa sampaikan sekarang, masih kabur, masih belum begitu jelas, tetapi sepertinya ada hal lain di balik ini. Ada sesuatu yang mungkin nanti bisa terungkap. Ini mungkin tunggu waktu yang tepat, karena dari penjelasannya kalau bisa baca hanya saya belum jelas, saya bilang juga. Penerawangan saya, gambaran saya membaca penjelasan itu agak samar, tapi agak kelihatan. Tiket saja juga sebetulnya nggak cukup, hak siar juga nggak cukup. Jadi pasti ini ada sesuatu
sehingga harga tiket menghadapi Irak dan Filipina dinaikkan. Saya percaya kalau kita terus digojlok seperti ini, kita akan tambah kuat. Ingat waktu kita lawan Vietnam, kita menang 1-0 di sini, terus 6 pemain kita sakit. Ya. Terus pergi ke Vietnam dengan jumlah pemain pas-pasan, menangnya lebih banyak. Ya itulah yang kenapa sejak awal saya membawa Argentina untuk bertanding sama tim Indonesia. Ya salah satunya itu sebenarnya, bukan hanya komersial atau tontonan, tapi memang ya kita harus melakukan sesuatu yang off the box ya, bagaimana mental ini jadi gitu. Ya. Dan saya yakin pemain-pemain ini 1-2 tahun ke depan akan lebih kuat lagi. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Bung Toel bongkar penyebab harga tiket Timnas Indonesia naik. Respon Erick Thohir soal protes harga tiket. Keputusan PSSI menaikkan harga tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia putaran kedua tim nasional Indonesia menghadapi Irak dan Filipina menuai penolakan keras. Penolakan salah satunya datang dari paguyuban supporter Timnas Indonesia. Mereka mencurigai PSSI memanfaatkan momentum euforia publik terhadap Timnas demi meraih keuntungan berlipat. Kenaikan harga tiket pertandingan Timnas Indonesia lebih dari 100% untuk semua kategori. Sebagai contoh, pada laga melawan Vietnam dalam ajang dan tahun yang sama, harga tiket kategori Upper Garuda dibanderol Rp100.000. Untuk laga melawan Irak dan Filipina, harganya melonjak menjadi Rp250.000. Upper Garuda merupakan tiket Timnas dengan kategori termurah. Alasan prestasi Timnas yang membuat PSSI menaikkan harga tiket ini menunjukkan penggunaan semangat supporter yang sedang tinggi untuk mendapatkan cuan keuntungan. PSSI tahu betul bagi pencinta sepak bola, khususnya Timnas, harga berapapun kemungkinan akan dibeli, ujar Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI Ignatius Indro, melalui keterangan tertulis, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Euforia publik terhadap kiprah Timnas Indonesia memang sedang tinggi-tingginya. Ini tidak terlepas dari prestasi Indonesia di Piala Asia U23 yang mampu menembus semifinal. Kolektivitas permainan Timnas di bawah pelatih Shin Tae-yong juga dinilai meningkat serta enak dilihat. Timnas saat ini sedang berada dalam tren positif menyusul 2 kemenangan atas Vietnam pada laga sebelumnya. Raihan 2 hasil positif itu pun membuat Indonesia naik ke peringkat kedua grup F. Indonesia hanya butuh mengamankan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. 1 kemenangan itu antara lain harus diraih atas Irak pada tanggal 6 Juni mendatang atau Filipina 5 hari berselang. Melihat Indonesia berada di ambang kelolosan ke putaran ketiga, wajar jika antusiasme publik terhadap Timnas sedang berada pada puncaknya. Momentum inilah, menurut Indro, yang digunakan PSSI untuk mencari keuntungan berlipat. Selain PSTI, respons keberatan terhadap kenaikan harga tiket juga datang dari kelompok supporter La Grande Indonesia. Melalui akun media sosialnya, La Grande mempertanyakan penyebab kenaikan harga tiket, apakah karena harga sewa Stadion Gelora Bung Karno naik, kurangnya sponsor, atau memanfaatkan tren positif Timnas setelah Piala Asia U23. Nasionalisme kami terasa digadaikan, tulis La Grande Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menjelaskan, keuntungan dari kenaikan harga tiket akan dipergunakan untuk membiayai kepentingan atau kebutuhan Timnas. Menurut Yunus, saat ini ada 5 Timnas yang sedang menjalani pemusatan latihan dan mengikuti ajang internasional. Kelima Timnas yang dimaksud adalah Timnas Senior, Tim U23, U20, U17 Putra, dan Timnas Putri. Kami yakin teman-teman supporter tidak akan mempermasalahkan harganya karena mereka juga paham bahwa Timnas butuh dukungan yang kuat. Timnas juga pasti akan memberikan yang terbaik di lapangan untuk kemajuan sepak bola Indonesia, kata Yunus. Meski harga tiket naik, PSSI mengklaim sebanyak 50.000 tiket telah terjual. Jumlah tersebut hampir mendekati total kapasitas Stadion GBK yang mencapai 78.000 tempat duduk. Di sisi lain, penjelasan PSSI yang menyebut kenaikan tiket adalah untuk mendukung kebutuhan Timnas juga menyisakan tanda tanya terkait perencanaan program. Menurut Indro, menaikkan harga tiket secara mendadak menunjukkan ada ketidakjelasan implementasi program-program PSSI.
Ajang-ajang olahraga sudah memiliki jadwal yang pasti sehingga tidak terlalu sulit bagi PSSI merumuskan anggaran dan program-program sejak awal. Kenaikan kebutuhan timnas, sebagaimana diutarakan Yunus, pun semestinya bisa tercukupi jika PSSI memiliki rencana pembiayaan yang matang. Ini terlihat ada perubahan kebutuhan timnas, tapi malah ditutupi dengan cara-cara aji mumpung seperti ini, ujarnya. Selanjutnya, pandit senior sepak bola Indonesia Binder Singh atau yang akrab disapa Bung Binder turut mengomentari melambungnya harga tiket pertandingan timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui timnas Indonesia akan melakoni pertandingan melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI pun sudah mulai menjual tiketnya per Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Namun saat mengetahui harganya, sebagian besar fans timnas Indonesia protes. Pasalnya kenaikan harga tiketnya terbilang terlampau mahal jika dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Pandit senior Bung Binder pun ikut angkat bicara soal mahalnya harga tiket timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni mendatang. Melihat tiket pertandingan itu untuk lawan Irak dan Filipina ini naiknya drastis banget pulau. Saya ingat tiket termurah waktu lawan Vietnam di GBK, Gelora Bung Karno, itu Rp100.000, sekarang jadi Rp250.000, ungkapnya. Kemudian di atasnya lagi Rp550.000, Rp850.000, dan termahal Rp1.250.000, imbuhnya. Untuk harga Rp1.250.000 mungkin tidak ada masalah di kalangan VIP yang biasa memang nonton pertandingan di sektor VIP. Tapi untuk massa yang besar di kelas Rp250.000 ini hanya dapat di tribun yang paling atas. Tribun paling atas kalau Rp250.000 sih kalau menurut saya kemahalan, ya. Memang ini dua pertandingan yang krusial bagi timnas Indonesia tapi jangan kemahalan, kata Bung Binder. Ini dua istilah yang berbeda loh, lebih mahal dan kemahalan. Kalau ini menurut saya kemahalan, tambahnya. Walaupun ada sistem tiket terusan untuk dua pertandingan tapi tidak semua orang berkenan atau sanggup membeli untuk dua pertandingan sekaligus. Apalagi selisih harganya berbeda sedikit, hanya Rp50.000. Kecuali ada sistem diskon misalnya beli tiketnya 2 minggu sebelumnya mendapat potongan harga 20-30%. Nah, itu masih lebih enak dibelinya, ujar Bung Binder. Kalau memang alasannya karena timnas Indonesia semakin kuat dan bagus, bagaimana kalau suatu saat timnas performanya sedang menurun apakah mau menurunkan harga tiket jauh drastis ke bawah? Kan belum tentu juga, imbuhnya. Terlebih banyak supporter yang mengikuti timnas Indonesia bukan hanya sekarang-sekarang saja tapi jauh berapa tahun sebelumnya. Namun rilis terbaru PSSI menyatakan dalam 12 jam terjual total 50.000 tiket total. Nah ini enggak tahu detailnya seperti apa. Apakah total untuk dua pertandingan atau total untuk satu pertandingan dan kategori mana saja yang laku, terangnya. Asumsi saya kategori yang laku itu yang memang kategori yang termahal VIP karena biasa orang akan incar dulu kan, tambah Bung Binder. Bisa juga yang membeli bukan user alias calo yang masih marak ditemukan di kawasan GBK. Tapi ya sudah namanya kita ingin support timnas, ya kita support. Kalau memang kita nggak bisa nonton dari dalam stadion kan kita bisa nonton juga dari layar televisi, jelas Bung Binder. Terlebih untuk seorang pengamat seperti Bung Binder sebenarnya lebih nyaman menonton dari layar televisi. Terlebih untuk seorang pengamat seperti Bung Binder sebenarnya lebih nyaman menonton dari layar televisi. Tapi yang ingin ke stadion juga bagus. Paling penting bagi kita adalah timnas Indonesia bisa menang dan lolos ke ronde ketiga.